501, bisakah kau mengembalikannya padaku? Tuduhan serak itu hampir menguras seluruh tenaga Yun Cixi. Dia terhuyung ke arah Mo Wanru dengan mata terpaku padanya. Sudah saatnya kau mengembalikan barangku. Kembalikan apa yang kau curi dariku. Giok itu, bisakah kau kembalikan padaku, Mo Wanru? Ah, diam, jangan bicara lagi. Didorong sampai batas, wanita itu menutup telinganya dan berteriak, omong kosong apa yang kau ucapkan. Aku tidak mencuri apapun darimu. Aku tidak mencuri. Kau telah berbuat salah padaku. Aku bukan pencuri di sini, kaulah pencurinya. Jangan bicara lagi. Diam, atau aku akan merobek bibirmu. Ia balas berteriak dengan gelisah. Tubuhnya bergoyang dan kelopak matanya berkedut hebat beberapa kali sebelum kakinya lemas dan pingsan di pelukan Aron. Wanru, apa yang terjadi padamu? Dia memanggilnya dengan panik sambil memeluknya. Hatinya sakit melihat Yun Cixi pingsan. Ia mengangkat Yun Cixi ke dalam pelukannya, lalu menatap Yun Cixi dengan marah. Kau puas sekarang, wanita jahat? Apa kau akan menyerah hanya setelah dia mati? Setelah itu, dia menggendong wanitanya dan melangkah menuju gerbang utama. Yun Cixi terpaku di tempatnya. Meskipun ia mencemooh dirinya sendiri, rasa dingin di hatinya tak kunjung reda. Apakah saya puas? Aku wanita jahat. Mengapa pria itu begitu konyol? Mengapa dunia ini begitu konyol? Apakah Mo Wanru korbannya? Apakah aku si jahat di sini? Mo Wanru adalah pencurinya. Dia mencuri barang-barang peninggalan ibunya dan membuatnya menderita karena dihina orang lain. Dia menanggung begitu banyak ejekan dan perundungan. Tetap saja, pada akhirnya, mengapa saya dituduh tidak berperasaan? Bukankah itu konyol? Apakah Mu Yaze menyadari hal ini? Apakah dia tahu tentang ini? Mo Wanru diadopsi ke dalam keluarga Mu karena gioknya. Apakah dia tahu bahwa dialah pemilik sebenarnya dari giok itu? Apa Mo Wanru hamil? Jelas sekali dia mengalami morning sickness. Seharusnya dia hamil, kan? Apakah itu anaknya? Seharusnya itu miliknya, kan? Kalau bukan, anak siapa itu? Mo Wanru adalah tunangannya. Lalu, apa maksudnya dengan kata-kata itu padanya? Apakah itu sebuah lelucon ketika dia mengatakan bahwa dia akan memberitahu seluruh dunia tentang hubungan mereka? Apa dia bilang begitu karena dia pikir aku mudah tertipu? Kenapa aku percaya padanya saat dia bilang akan memberiku dunia? Sebaliknya, tunangannya sedang hamil. Mo Wanru mandul, kan? Apa-apaan ini? Perdebatan sengit mereka telah menarik perhatian petugas layanan. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh pincang ke tanah, tangannya yang gemetar kemudian menutupi wajahnya yang pucat sementara matanya tampak kosong dan putus asa. Qin Zhou juga mendengar keributan itu dan bergegas menghampiri. Melihat Cixi duduk tak bergerak di lantai, ia segera menghampirinya dengan cemas. Cixi, apa yang terjadi? Matanya masih menatap kosong dan kosong ketika ia bertanya dengan suara gemetar, Qin Zhou, aku bukan pencuri, kau percaya padaku? Ia terkejut dengan pertanyaan Cixi yang tiba-tiba dan tak masuk akal itu. Ia tertawa canggung sebelum bertanya, Cixi, kenapa kau bertanya begitu? Bagaimana mungkin kau pencuri? Aku bukan pencuri, tapi, kenapa mereka memanggilku seperti itu? Sambil menutup matanya, dia menangis sejadi-jadinya. 502, Mo Wanru adalah pencuri sebenarnya. Tetap saja, mereka memanggilku pencuri. Dia terus menutupi mukanya sambil menangis terseduh-seduh. Dia seolah kembali ke masa di panti asuhan ketika dia dikelilingi oleh anak-anak lain dan saling tuding dengan kejam. Kenangan yang telah ia pendam selama 1,5 dekade menyerbu menembus dinding pertahanan batinnya dan membuatnya kewalahan. Ia bisa mendengar dan melihat tuduhan-tuduhan yang memekakkan telinga, gosip-gosip jahat, dan wajah-wajah mengerikan di sekelilingnya. Diiringi gambaran-gambaran pukulan kasar dan omelan serius yang pernah diterimanya, semua itu terus terputar di benaknya. Cara semua itu menyiksa hatinya bagai gerindra rantai gergaji. Suara bising putih yang menggema itu membuatnya hampir gila. Ia berusaha meredam suara yang menyesakkan itu dengan menutup telinganya dan berteriak, aku bukan pencuri. Aku benar-benar bukan pencuri. Mo Wanru lah pencurinya, dia mencuri milikku. Itu milikku. Qin Zhou mendongak dan melihat kru layanan berdiri di samping mereka dengan malu-malu, senyum sopan di wajah mereka perlahan membeku. Mereka saling memandang sebelum menggelengkan kepala tanpa sadar.
Kru ini baru saja datang beberapa saat sebelum dia, jadi mereka tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di sini. Saat mereka tiba di tempat kejadian, dia sudah bergumam sendiri dengan lesu dalam kondisi putus asa ini. Ia menundukkan kepala untuk menatapnya lagi. Matanya terpejam rapat saat ia gemetar karena teror yang tak tertahankan. Berlutut di lantai, ia dengan hati-hati meringkuk seperti bola sambil bergoyang-goyang dalam kesedihan yang mendalam. Penampilannya yang tak berdaya dan putus asa memicu gelombang rasa sakit yang tak terjelaskan di dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi ketika melihat dia tampak takut dan panik, dia tanpa ragu memegang bahunya dan dengan lembut menariknya ke dalam pelukannya. Ia membelai lembut kepala Sishi dengan telapak tangannya sambil meyakinkan, "Sishi, aku percaya padamu. Jangan takut, aku di sini." Dia mengatupkan bibirnya erat-erat saat suara-suara imajiner itu hampir merobek sisa kesadarannya yang terakhir. Dengan ingatannya yang pulih, suara-suara menuduh di masa lalu telah lepas kendali di kepalanya dan menyiksanya tanpa henti. Seandainya seseorang, siapapun, berdiri di sisinya, mempercayainya, dan membelanya, ia tidak akan merasa terjebak di neraka saat itu. Dia berusaha sekuat tenaga melupakan kejadian buruk itu, tetapi karena ingatannya sebagian besar sudah kembali, rasa takut dan penderitaan yang telah lama terpendam justru menghancurkannya dengan bebannya. Ia melihat raut wajah wanita itu yang murung. Sambil menggertakkan giginya dengan tekad bulat, ia mencoba menuntun wanita itu menjauh dari tempat itu. Namun, kakinya terasa lemas dan tak berdaya. Akhirnya, ia terpaksa menggendongnya sendiri. Dia mengantarnya kembali ke apartemennya, bukan ke kantor. Setelah dia menggendongnya ke tempatnya, dia membiarkannya berbaring di tempat tidur dan menutupinya dengan selimut. Dia bersembunyi di dalam selimut dan meringkuk dalam posisi defensif, tampak sangat tidak berdaya dan tidak aman. Sambil mendesah pasrah, ia tahu tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia telah berusaha sia-sia untuk mendapatkan informasi darinya sepanjang perjalanan, tetapi wanita itu tetap bersikap defensif dengan kepala tertunduk. Wanita itu tampaknya tidak mendengar pertanyaannya dan tetap tidak menanggapinya. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu lepas kendali sebelumnya. Dia duduk di tepi tempat tidur dan dengan lembut menyarankan, "Sishi, mengapa kamu tidak beristirahat dulu?" 503, apakah dia hamil? "Sishi, kenapa kamu tidak istirahat dulu? Kalau kamu tidak mau bicara, aku tidak akan bertanya lagi, tapi kalau kamu mau bicara, aku akan menjadi pendengarmu yang paling setia." Ia membenamkan wajahnya dalam-dalam di telapak tangannya. Tuduhan-tuduhan sengit dan histeris itu perlahan surut bagai air pasang di bawah jaminannya yang terus-menerus. Ia perlahan mengangkat kepalanya dan mengintip Qin Zhou dari balik selimut. Pandangannya perlahan-lahan menjadi fokus dan jernih, sementara hatinya mulai tenang. "Kenapa kamu tidak tidur siang dulu?" Dia tersenyum lega ketika akhirnya dia membuka mata untuk menatapnya. Dia mengangguk tanpa berkata sepatah kata pun. Sambil merapikan selimut yang menutupi tubuhnya, dia bangkit untuk meninggalkan ruangan dan menutup pintu di belakangnya. Matanya berkedip dan menatap kosong ke langit-langit hingga dia tertidur. Di rumah sakit, Mu Wanru terbaring pingsan di tempat tidur di dalam ruang perawatan. Aaron duduk di depan meja kantor sambil dengan cemas mengamati ekspresi dokter, berharap tahu apa yang terjadi padanya. Bagaimana keadaannya? Dokter itu mendorong bingkai kacamata yang ada di pangkal hidungnya, meliriknya dengan tenang, lalu melanjutkan mencoret-coret lembar klinis. Dia tidak tahan lagi dan bertanya lagi, "Dokter, ada apa dengannya? Apa hubunganmu dengannya?" Tanya dokter itu tanpa ekspresi. Pria itu tampak terguncang sebelum menjawab dengan malu, "Kami hanya berteman." "Teman? Kulihat kau dekat dengannya, kau tidak bersikap seperti teman." Dokter itu menatapnya skeptis. Dengan malu, dia bertanya balik, "Apakah itu penting?" "Tentu saja, kalau kamu suami atau pacarnya, aku bisa mengucapkan selamat, tapi karena kamu cuma temannya, sebaiknya kamu panggil keluarganya untuk datang ke rumah sakit." Setelah itu, dokter itu menundukkan kepalanya dan melanjutkan coretannya di kartu medis. Aaron tidak mengerti maksudnya, namun secara naluriah mendeteksi pesan tersirat di balik kata-katanya. Ia bertanya lebih lanjut, penyakit apa yang dideritanya. Dokter itu mengerutkan kening. "Apakah Anda kenal suaminya? Panggil dia. Kita perlu melakukan beberapa tes untuk memastikan dia hamil."
Hamil. Matanya terbelalak kaget dan tak percaya. Aaron tak percaya apa yang baru saja didengarnya. Mengira ini lelucon dan meragukan kompetensi dokter, ia meminta kepastian. Maaf, dokter, izinkan saya menjelaskan, apakah Anda yakin dia hamil? Kita perlu melakukan tes lebih lanjut untuk memastikan kehamilannya. Kenapa? Dokter itu mencibir sebelum bertanya lagi. Pak, menurut Anda, apakah hal sepenting ini pantas dijadikan bahan candaan? Bukan, tapi pria itu menjawab dengan ragu, dia pernah didiagnosis infertil sebelumnya. Keluarganya mencari pertolongan medis kemana-mana, tetapi semuanya bilang infertilitasnya tidak bisa disembuhkan. Bagaimana mungkin, wanita itu tidak punya riwayat medis? Bukti apa yang dimiliki para dokter untuk mendukung diagnosis mereka? Dokter itu menganggapnya konyol. Ngomong-ngomong, kalau Anda tidak percaya, Anda bisa mengukur kadar HCG-nya. Hasilnya akan segera keluar. Tidak ada gunanya berdebat dengan saya tentang ini. Dia mengerutkan kening, bingung harus berbuat apa. Meskipun dia sangat ingin istrinya melakukan tes itu, dia tahu istrinya tidak bisa melakukannya. 504, bukankah dia mandul? Bagaimana jika dia memang hamil? Ini mungkin rumah sakit swasta, tetapi karena terletak di ibu kota, keluargamu dapat melacak setiap catatan medis yang disimpan di sini. Bagaimana jika dia benar-benar hamil? Berita ini akan diketahui keluargamu dalam waktu 2 hari. Dia ingat bahwa Mu Wanru dan Mu Yaze tidak sekalipun melakukan hubungan intim. Namun, jika berita kehamilannya tersebar, dia pasti akan membalasnya. Untuk sementara mengesampingkan apakah dia bisa hamil atau tidak, bahkan jika dia mengharapkan bayi, kehidupan kecil dalam rahimnya tidak akan diizinkan ada. Jika tes membuktikan bahwa dia benar-benar hamil, maka melahirkan bayi di luar nikah tentu saja merupakan skandal besar bagi orang kaya. Lagi pula, anak itu bukan anak Mu Yaze. Kalau dipikir-pikir lagi, bukan tidak mungkin dia tidak hamil. Dia agak lengah saat melakukannya, terutama karena dia dipastikan tidak subur. Dia bahkan tidak terpikir untuk menggunakan alat kontrasepsi, jadi sangat mungkin baginya untuk hamil. Aaron berdiri dan berkata, saya akan memberitahu keluarganya agar mereka bisa mengambil keputusan. Biar saya antar dia pulang hari ini. Dokter itu mengangkat matanya dengan tatapan kosong dan meninggalkannya dengan jawaban, oh. Ia menganggap perilaku pria ini terlalu aneh, tetapi ia tidak memikirkannya lebih lanjut. Ia hanya memperingatkannya tentang beberapa hal dan kemudian membiarkannya membayar biaya pengobatan. Mu Wanru kembali sadar saat Aaron membawanya ke dalam kendaraan. Dia menjadi gelisah begitu menyadari bahwa dia sudah bangun. Kamu sudah bangun. Di mana tempat ini? Merasakan sakit kepala yang hebat, ia memijat alisnya dengan jari-jarinya. Ia melihat sekeliling dan melihat papan nama rumah sakit dengan bingung. Kenapa kita di rumah sakit? Kamu pingsan tadi. Aku khawatir, jadi aku membawamu ke rumah sakit. Ia berhenti di tengah bicara dan tidak melanjutkan. Ia masih mempertimbangkan apakah ia harus memberitahu wanita itu tentang kabar tersebut. Saat ini belum dapat dipastikan apakah dia benar-benar hamil. Ia tak tahu apa yang ada di pikirannya, tetapi ia tak repot-repot menanyakannya, karena tiba-tiba teringat apa yang terjadi sebelum kesadarannya hilang. Teringat Yun Sishi yang meneriakkan tuduhannya, jantungnya berhenti berdetak sejenak. Ia menggigit ujung kukunya dengan gelisah, hati dan jiwanya gelisah. Apakah dia menyadarinya? Apakah masa lalu terlintas dalam pikirannya? Seberapa banyak yang dia ketahui? Apakah dia hanya ingat bahwa dia telah mencuri gioknya, atau apakah dia tahu apa arti kepemilikan giok itu? Sialan, menyadari kecemasannya, kata-kata dokter itu terlintas di benaknya, dan ia memutuskan untuk berterus terang. Wanru, ada apa? Bicaralah. Dia memperlakukannya dengan kasar karena dia masih frustrasi. Aaron ragu sejenak sebelum bertanya dengan hati-hati. Bisakah kau ceritakan tentang diagnosis infertilitasmu? Ia terkejut mendengar ucapannya yang tiba-tiba. Kemudian, rasa sakit yang tumpul muncul di dadanya, dan ia bertanya dengan kesal, kenapa kau tiba-tiba bertanya tentang ini? Kemandulan, selama ini, merupakan sesuatu yang tidak dapat ia terima. Jika dia bisa melahirkan bayi, mungkin dia sudah menikah dengan Mu Yaze sejak lama. Justru karena dia tidak mampu melakukan itu, maka kedudukannya dalam keluargamu menjadi tidak stabil. Sejak zaman dahulu kala,
jauh di dalam dunia orang kaya, status ibu selalu meningkat karena anaknya. Jika dia tidak memiliki anak, dia tidak memiliki status apapun. Inilah kerugiannya, karena tidak dapat melahirkan anak untuk Mu Yaze, posisinya dalam keluarga tentu saja tidak dapat distabilkan. Ia merasa marah sekaligus patah hati. Ia menggertakkan gigi dan berseru, kalau bukan karena kemandulanku, mungkin aku sudah menikah dengannya sejak lama. 505, bagaimana saya bisa hamil? Ia merasa marah sekaligus patah hati. Ia menggertakkan gigi dan berseru, kalau bukan karena kemandulanku, mungkin aku sudah menikah dengannya sejak lama. Apa maksudmu? Jelaskan padaku dengan jelas. Aaron mendesaknya dengan gelisah. Mu Wanru mengenang kejadian masa lalu itu dan menjelaskan, 6 tahun yang lalu, kami hampir bertunangan, tetapi dia meminta pemeriksaan rutin terlebih dahulu. Akhirnya, dokter menemukan kelainan pada tubuh saya mandul sejak lahir dan tidak dapat memiliki anak. Kakek memikirkan banyak solusi, dan bahkan mencari dokter lain untuk meminta pendapat, tetapi semuanya mengatakan bahwa saya tidak mungkin hamil seumur hidup ini. Bagaimana mungkin? Dia mengerutkan keningnya dengan heran. Di sisi ini, seorang dokter menyatakan bahwa tubuh Mu Wanru tidak memiliki kelainan, di sisi lain, dokter-dokter terkemuka mengonfirmasi ketidakmampuannya untuk mengandung anak. Bentrokan dalam diagnosis benar-benar tidak dapat dipahami. Seorang dokter biasa dapat mendiagnosis apakah seseorang hamil atau tidak. Namun, topik ketidaksuburan adalah sesuatu yang sangat mendalam. Pihak mana yang salah? Mana mungkin aku tahu? Matanya berkaca-kaca. Para ahli itu dipanggil oleh Mu Yaze dari berbagai pusat medis terkemuka di seluruh negeri. Mereka profesional setingkat profesor. Ketika mereka bilang aku mandul, aku hanya bisa menerimanya. Lagi pula, apa boleh buat? Aku masih ingin mencobanya, tapi dia tidak memberiku kesempatan, dia bahkan tidak menyentuhku. Apakah dia benar-benar belum pernah menyentuhmu sebelumnya? Tanyanya dengan ragu. Benar, dia sepertinya sangat membenciku. Ia menertawakan dirinya sendiri. Pernah, dia terlalu mabuk dan aku membantunya tidur. Awalnya dia ingin, tapi, dia mendorongku. Aku bahkan curiga dengan preferensi seksualnya. Bahkan ketika aku berdiri telanjang di hadapannya, dia sama sekali tidak bereaksi. Dia sama sekali tidak mau menyentuhku. Dia benci menyentuhku. Ia meletakkan dagunya di atas lutut dan bergumam, itulah kenapa aku begitu iri pada Yun Sishi, itu sebabnya aku sangat membencinya. Jika aku bisa punya anak untuk keluargamu, apa dia akan berebut denganku? Jejak keraguan muncul di wajah Aaron. Dia mengerutkan kening, berpikir ada yang tidak beres dengan ceritanya. Dia melotot tajam dan menggeram, ada apa dengan ekspresimu? Wanru, bagaimana kalau kukatakan kau mungkin hamil? Percaya, ia ragu-ragu memberitahu Wanru apa yang mengganggunya, sambil mengamati perubahan ekspresinya dengan saksama. Dia tertegun sejenak, lalu tiba-tiba, dia menanggapi dengan mencibir. Sudah selesai. Aaron terkejut. Petik 2 tanda tanya petik 2. Aku tidak bisa hamil atau melahirkan. Sudah selesai. Apa maksudmu memberiku harapan palsu ini? Apa kau membuatku meragukan kata-kata pihak berwenang? Tapi, tadi di rumah sakit, dia mengelak. Apa? Dia memutar matanya dengan acuh tak acuh. Dokter bilang kamu menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Dia menyuruhku mengukur kadar HCG-mu. Dia tertegun dan tergagap, bagaimana mungkin? Mustahil bagiku untuk hamil. Wanru, pikirkan baik-baik, apa kau yakin kau mandul sejak lahir? Kau tidak bisa percaya semua yang dikatakan para ahli itu. Tidak ada yang lebih mengenal tubuhmu selain dirimu sendiri. Bukankah begitu? Ia mencengkeram bahunya dengan wajah tegas dan serius, lalu berkata, coba pikirkan lagi. Kita sudah melakukannya berkali-kali, dan aku belum pernah pakai pengaman. Tadi, dokter bilang kamu menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Apa menurutmu ini hanya kebetulan? 506, tanda-tanda kehamilan. Dia mencengkeram bahunya dengan wajah tegas dan serius, lalu berkata, coba pikirkan lagi. Kita sudah melakukannya berkali-kali, dan aku belum pernah pakai pengaman. Tadi dokter bilang kamu menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Apa menurutmu ini hanya kebetulan? Apa kamu mual di pagi hari 2 hari terakhir ini? Tadi aku lihat kamu tersedak, apa itu gejala mual di pagi hari? Setiap kata-katanya dapat didukung oleh bukti yang pasti.
Apa yang dikatakannya memang masuk akal. Mu Wanru langsung terdiam. Ia tentu saja sudah melakukannya berkali-kali dengannya. Karena ia menyadari infertilitas bawaannya, dan kemungkinannya yang sangat kecil untuk hamil, ia tidak pernah keberatan jika suaminya tidak menggunakan alat kontrasepsi dan tidak pernah mewajibkannya. Hal yang sama berlaku untuk Aaron. Akan tetapi, saat ia menelaah lebih detail, ia memang mendeteksi ada yang salah dengan tubuhnya dalam beberapa hari terakhir ini. Setiap pagi sebelum sarapan, entah kenapa ia selalu merasa ingin muntah. Awalnya tidak terlalu parah, dan ia bisa menahannya sampai muntahnya reda. Ia juga tidak pernah menganggapnya serius. Namun, kondisinya belakangan memburuk. Ia tidak hanya mengalami pingsan dan kelelahan yang luar biasa, tetapi juga kehilangan nafsu makan. Namun, ia hanya menganggapnya kurang istirahat karena mimpi buruknya yang terus-menerus. Gara-gara kejadian sebelumnya, akhir-akhir ini ia merasa kurang nyaman dan bahkan melupakan sesuatu, menstruasinya jelas terlambat. Menstruasinya memang sudah lama tidak datang. Kondisi fisiknya baik-baik saja, dan menstruasinya sering datang tepat waktu, paling lama hanya selisih 2 atau 3 hari. Saat ini, menstruasinya tertunda seminggu, dan ini tidak normal baginya. Hal ini tidak terlintas dalam pikirannya sejak awal. Ia pikir itu karena insomnia yang dialaminya. Kalau dipikir-pikir lagi, dia tanpa sengaja terkejut. Wajahnya langsung muram, dan ia menundukkan kepalanya tak percaya. Ia mengangkat tangannya ke perut bagian bawahnya dan dengan lembut meletakkannya di atasnya. Matanya dipenuhi keraguan. Dia hamil. Melihat kemungkinan ini, perasaan campur aduk menyergap hatinya. Ia bingung harus senang atau sedih. Apa artinya ini? Apakah ini lelucon? Bukankah ia secara alami mandul? Para ahli tersebut membuktikan bahwa ia tidak dapat hamil atau melahirkan di masa hidupnya. Lalu, mengapa tubuhnya menunjukkan gejala mual di pagi hari? Meskipun dia tidak berpengalaman dalam kehamilan, atas pengingat Aaron, dia memang memperhatikan tubuhnya menunjukkan serangkaian kelainan, yang mirip dengan tanda-tanda kehamilan. Apakah dia benar-benar hamil? Dengan kata lain, jika dia tidak mandul, dia memiliki harapan untuk hamil dan melahirkan anak untuk keluargamu. Saat membayangkan kemungkinan mengandung seorang anak dengan Mu Yaze, seorang anak milik mereka, anak kandung mereka, kegembiraan tak terkira muncul dari hatinya. Tangannya yang gemetar menutupi wajahnya. Tenggorokannya tercekat dan air mata kegembiraan menggenang di matanya. Ia terbelalak kaget. Tiba-tiba ia berdiri, mencengkeram ke Aaron, dan berseru antusias, "Katamu aku mungkin hamil. Jadi ada kemungkinan aku hamil, kan?" Aaron terpaku menatap wajah wanita itu, yang luar biasa tegang karena kegembiraan, dan seketika merasakan kekecewaan yang mendalam muncul dari hatinya. Ia gembira sekaligus sedih. Di satu sisi, ia menyukainya, ia senang karena ia mungkin bisa mewujudkan impiannya menjadi seorang ibu. Kini, mengetahui bahwa bayi dalam perutnya adalah miliknya, ia seolah bisa merasakan tanggung jawab untuk menjadi seorang ayah. Di sisi lain, dia berduka, dia bersedih karena kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaannya, setiap emosi yang dirasakan wanita ini, pada akhirnya tidak ada hubungannya dengan dia. 507, anak ini bajingan. Siapa dia baginya? Apakah cintanya selama ini tak berbalas? Mungkinkah wanita yang sangat disayanginya ini hanya memanfaatkan perasaannya sejak awal? Melihat tatapannya yang tercengang, senyum di wajahnya tiba-tiba menegang. Ia lalu bertanya, "Aaron, apa kau tidak bahagia untukku?" Dia menatapnya lurus-lurus namun tidak menanggapi. Ia menopang perutnya dengan kedua tangan, sementara sudut bibirnya terangkat membentuk senyum lebar. Dengan wajah berseri-seri, ia berseru, "Aku bisa hamil. Aku tidak mandul. Aku bisa mengandung anak untuk Mu Yaze, dan anak itu mungkin akan menjadi penerus keluarga Mus di masa depan. Bukankah itu sesuatu yang membahagiakan?" Wanru, matanya perlahan tertunduk dan sedikit kabur. Ia mencengkeram bahunya erat-erat, tepat ketika lengkungan getir muncul di bibirnya. "Aku sungguh bahagia kamu bisa hamil." Bibirnya menyeringai dan bola matanya yang halus tampak berkilauan karena air mata. Namun, kata-kata selanjutnya langsung mengalihkan perhatiannya dan membuatnya tampak seperti tersambar petir. "Lagi pula, apa kau tidak memikirkan anak siapa yang ada di perutmu saat ini? Wanru, itu anak kita, bukan anakmu dan Mu Yaze.
Maukah kau melahirkannya? Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi batu dan dia pun linglung. Melihat ekspresinya mengeras, hatinya terasa sakit dan bola matanya berkaca-kaca. Ia berjongkok pelan di sampingnya dan menariknya ke dalam pelukannya dengan hati-hati. Wanru, jika kau benar-benar hamil, maka anak ini milik kita. Aku bersedia mengakuinya dan bertanggung jawab kepadamu. Aku sungguh berharap kau tidak menggugurkannya. Bagaimana denganmu? Apakah kau bersedia melahirkannya? Ada sesuatu yang berubah di matanya, dan tanpa sadar ia mengepalkan tinjunya erat-erat. Setelah itu, ia menunjukkan tatapan apatis. Dia ingin dia mempertahankan anak ini. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Memang, bagaimana mungkin dia lupa? Dia sedang hamil, tapi anak siapa itu? Anak itu bukan anak Muyaze, melainkan anak Aaron. Kehidupan ini terbentuk dari perselingkuhan. Bajingan, bagaimana mungkin dia melahirkannya? Jika keluargamu tahu dia mengandung anak yang bukan anak Muyaze, dan mengetahui hal itu, dia pasti akan mengusirnya secara pribadi dari keluarga. Apakah penting jika dia mendapatkan kasih sayang kakekmu saat itu? Di dunia orang kaya, merupakan hal yang tabu bagi seorang wanita untuk tidak setia kepada pasangannya. Ini tidak diragukan lagi merupakan skandal besar. Keluarga Mus pasti tidak akan membiarkan dia pergi kalau sampai tahu masalah ini. Pada titik ini, kegembiraan awalnya telah memudar, kulitnya berubah pucat, dan keringat dingin menggelegak menakutkan di dahinya. Anak ini tidak bisa ditahan. Kenapa? Mata Aaron hampir melotot tak percaya. Ia mencengkeram tubuh wanita itu erat-erat dan memaksanya menghadapnya. Ia bertanya dengan nada cemas. Anak ini darah dagingmu. Ini anak pertamamu. Apa kau sekejam itu menggugurkannya? Apa yang bisa kulakukan? Apa? Ia mencengkeram baju depan Muyaze erat-erat dan membalas dengan wajah pucat. Kalau begitu, aku harus mempertahankan bajingan ini. Aaron, kita berselingkuh. Anak ini hasil perselingkuhan kita. Jangan lupa, aku tunangan Muyaze, calon simpanan muda keluargamu. Aku akan segera menjadi nyonya mudamu. Bagaimana aku bisa mempertahankan anak yang kumiliki bersamamu? Apa kau sedang bermimpi? Dia benar-benar tercengang sesaat, dan raut wajahnya berubah masam. Kata-kata kejamnya membuatnya sangat gelisah. 508, bisakah Muyaze memberimu kebahagiaan? Apa maksudmu dengan perselingkuhan dan cabul? Itu anakmu. Bagaimana bisa kau begitu kejam sampai menyebutnya cabul? Ia mencengkeram bahunya erat-erat dan menatapnya dengan mata merah. Dia terpaku di tempat untuk beberapa saat, namun tiba-tiba, dia membalas dengan seringai, Aaron, jangan bilang kalau kamu benar-benar jatuh cinta padaku. Dia jatuh pingsan dan meliriknya dengan sedikit kebingungan. Mu Wanru melanjutkan, jangan bilang perasaanmu padaku itu nyata. Aaron, kita cuma main-main. Lebih baik kamu jangan terlalu terlibat dalam hal ini. Hubunganku denganmu murni untuk kebutuhan fisikku. Bahkan sebagai seorang wanita, ia masih sesekali membutuhkan keintiman fisik, dan ini bahkan lebih terasa tanpa adanya pemenuhan dari Muyaze. Ia tidak punya niat lain terhadap Aaron. Mereka adalah sepasang pria dan wanita yang hanya memuaskan kebutuhan mereka melalui kepuasan. Cinta, siapa yang mau jatuh cinta padanya? Cukup, Aaron memotongnya. Ia sudah kehilangan kesabarannya. Mu Wanru, bagaimana kau bisa sekejam itu? Petik 2 tanda tanya petik 2. Ya, aku sudah punya perasaan padamu. Mu Wanru, aku mencintaimu. Ia mendongak dan menatapnya dengan penuh kekaguman sebelum akhirnya mengaku dengan penuh keyakinan, aku tak bisa melupakanmu sejak masa kuliah kita. Aku datang bekerja di Diseng karenamu. Apa kau benar-benar tidak menyadari perasaanku padamu? Seharusnya kau yang paling tahu. Kau bahkan telah memanfaatkan perasaanku padamu, tapi bagaimana dengan itu? Aku mencintaimu, dan aku rela dan tak akan ragu mengorbankan nyawaku untukmu. Untuk sesaat, dia terkejut hebat. Dia, sebenarnya tahu kalau dia memanfaatkannya. Apakah dia seorang idiot? Sekarang, kau tahu isi hatiku. Aaron tersenyum getir. Wanru, aku mencintaimu. Awalnya aku sangat gembira saat tahu kau mungkin sedang mengandung anak kita, aku sangat bahagia. Jika kau bersedia menjaga anak kita, aku bisa membawamu pergi. Aku akan melindungimu dimanapun kita berada di dunia ini. Aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun dan akan berusaha sebaik mungkin memberimu kehidupan yang bahagia.
Maukah kau pergi bersamaku? Sempat tercengang, ia akhirnya menggelengkan kepala tanda tidak setuju. Kau bercanda. Ekspresinya langsung tenggelam, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ruang bawah tanah es. Anda membaca di novel full. Terima kasih. Bagaimana mungkin aku bisa mempertahankan anak ini? Menyerahlah. Aku tidak akan pergi denganmu. Ia mendorongnya dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan arogan. Sambil tertawa sinis, ia berkata, aku ingin menggugurkan anak ini. Mulai hari ini, mari kita putuskan hubungan kita dengan bersih. Mari kita putuskan semua ikatan kita. Di masa depan, aku akan menjadi nyonya muda keluargamu dan kau akan tetap menjadi asisten pendamping tunanganku. Mari kita tidak berinteraksi lagi. Apa, kau menyingkirkanku sekarang setelah kau sadar akan kemampuanmu untuk hamil? Ia terkekeh getir. Akhirnya menyadari ketidakpedulian wanita itu, rasa dingin yang menusuk tulang menggenang di dadanya. Apa maksudmu? Dia menatapnya tajam karena marah. Bukankah seharusnya aku yang bertanya begitu? Ia patah hati dan kecewa. Apa hebatnya menjadi nona muda keluargamu? Bisakah Muyaze memberimu kebahagiaan? Bisakah dia menjamin kesetiaan hanya padamu seumur hidup ini? Berhentilah bermimpi. Bagaimana kau tahu dia tidak akan bisa membahagiakanku? Dia pasti akan menjadi suami yang baik. Dia berbeda darimu, dia pria yang bertanggung jawab dan orang yang aku, Muwanru, incar. Serunya dengan penuh semangat dan menambahkan, aku hanya perlu memberitahu dia tentang kesuburanku, tentang kemampuanku untuk mengandung bayi untuknya, dan dia tidak akan terlalu jauh dariku saat itu. Kamu benar-benar bermimpi. 509, hadapi kenyataannya, Muwanru. Kau benar-benar bermimpi. Bentak Aaron tanpa ampun. Dia hanya punya Yun Sishi di hatinya. Dia tidak menyentuhmu karena dia sudah punya yang lain, itu sebabnya dia sama sekali tidak tertarik padamu. Diam, potongnya dengan geram. Dia cuma mempermainkannya, apa aku tidak kenal pria? Dia cuma tertarik sementara padanya. Setelah masa bulan madu mereka, ketika hal-hal baru itu memudar, dan perasaan kelirunya terhadapnya pun memudar, dia pasti akan meninggalkannya. Apa kau pikir orang biasa seperti dia bisa menggantikanku? Dia tertawa kecil dan memperingatkan, apa kau lupa? Perlukah aku mengingatkanmu tentang siapa nyonya mudamu yang sebenarnya? Apa yang ada di tanganmu hari ini telah diambil dari Yun Sishi. Diam, suaranya pecah karena jeritannya. Ia mengangkat tangan dan mengayunkannya ke arahnya. Sebuah pukulan keras terdengar saat tamparan kejam mendarat di wajahnya. Aaron tidak berhenti di situ. Kalau kamu tidak mencuri gioknya saat itu, kamu tidak akan dibawa ke keluargamu secara tidak sengaja, dan orang di samping Muyaze sekarang adalah dia, bukan kamu. Muwanru, kenapa kamu tidak bisa menerima kenyataan sampai sekarang? Dia memang bukan milikmu sejak awal. Kalau dia bukan untukmu, percuma saja kamu bersikeras begitu. Diam, diam, diam. Ia menutup telinganya dengan histeris. Menyadari bahwa pria itu tak berniat menghentikan ejekannya, tangannya terangkat hendak menamparnya lagi, tetapi pria itu berhasil menghentikannya dengan cengkeraman yang kuat. Wanru, katakanlah kamu ingin menggugurkan kandungan. Katakan padaku, bagaimana caranya? Bagaimana kamu akan menutupi aborsi rahasia itu? Ia memperlihatkan gigi putih mutiaranya dengan senyum datar. Jangan lupa, seluas ibu kota ini, semua pusat medis di sini punya seseorang yang bertindak sebagai informan keluargamu. Tentunya, kau tahu betul betapa berpengaruhnya keluargamu, kan? Apa kau berencana menggugurkannya secara diam-diam di klinik kecil, kalau begitu? Dia tetap bingung selama beberapa saat setelah mendengarkan kata-katanya. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari pengaruh mus? Semua pusat medis di ibu kota memiliki berbagai macam hubungan dengan keluargamu. Namun, terlalu berisiko baginya untuk meninggalkan ibu kota. Hanya kunjungan ke klinik kecil yang dapat menutupi jejak aborsinya sekarang. Memikirkan hal ini, dia berkata, asalkan aku bisa menggugurkan bayi itu, apakah kliniknya kecil atau besar? Apa kau rela merendahkan dirimu sendiri? Ia benar-benar kehilangan kesabaran. Ini anak kita. Ia punya kehidupan. Baiklah, kalau begitu, aku akan menyimpannya. Ia berhenti sejenak, tetapi sebelum senyum lega sempat terbentuk sepenuhnya di wajahnya, ia melanjutkan tanpa emosi, aku akan menyimpannya sebagai anak keluargamu. Apa katamu? Dia melontarkan pertanyaan itu padanya dengan kaget dan marah.
Jika anak ini tidak bisa digugurkan sama sekali, maka aku akan tinggal untuk memberitahu Mu Yaze bahwa anak ini miliknya. Kau terlalu naif. Apa kau pikir dia bodoh? Apa kau pikir kau bisa menyembunyikan identitas anak itu darinya selamanya? Dia tidak dapat menahan diri untuk mengejek kepolosan dan kenaifannya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jawabnya acuh tak acuh. Lagi pula, aku tidak mungkin bisa kabur denganmu. Apa kau pikir aku akan sepenuhnya aman setelah kawin lari denganmu? Apa kau pikir keluargamu akan membiarkan kita lolos? Siapa sebenarnya yang naif di sini? Dia hendak menyuarakan pendapatnya lebih lanjut, tetapi wanita itu memotongnya dengan sungguh-sungguh. Berhenti. Aku tidak mau mendengarkan omong kosongmu lagi. Sebaiknya kau diam saja sebelum aku memutuskan. Aku tidak mau ada orang lain yang tahu tentang kehamilanku. 510, membersihkan dosa, 1. Berhenti. Aku tidak mau dengar omong kosongmu lagi. Sebaiknya kau diam saja sebelum aku memutuskan. Aku tidak mau ada yang tahu tentang kehamilanku. Kita sedang berada di posisi yang sama sekarang, jadi sebaiknya kau tidak mencoba melakukan hal-hal aneh. Dia tersenyum pahit padanya tetapi tidak mengatakan apapun lagi saat dia masuk ke mobil tanpa ekspresi. Sepanjang perjalanan, ia hanya menatap perutnya yang rata. Tatapannya menerawang. Sebuah Bentley melaju ke kompleks parkir Lezi Holdings. Li Hanlin turun, berjalan ke belakang, dan membuka pintu. Saat Yun Tianyu turun, agennya membungkuk untuk menggendongnya. Anak laki-laki itu mendongak ke arah gedung tinggi, yang ditandai sebagai milik Lezi, dan bertanya dengan nada rendah, apakah kamu sudah selesai menyelidiki wanita itu? Ya, benar-benar. Ayo masuk. Pria itu mengangguk dan membawanya masuk ke dalam gedung. Di dalam, semua karyawan di sepanjang jalan melirik mereka dengan heran. Ketika sekretaris melihat Li Hanlin masuk sambil menggendong seorang anak laki-laki yang tampak cerdas, ia bertanya dengan nada terkejut yang menyenangkan, kau kembali, Agen Li. Anak di gendonganmu itu sungguh menggemaskan. Apa hubungannya denganmu? Yun Tianyu mengerutkan kening dengan tidak senang dan berkomentar santai, apakah kamu punya waktu untuk mengobrol selama jam kantor? Agen itu langsung menegur, jangan banyak bicara, kembali saja bekerja. Terkejut, sekretaris itu buru-buru kembali ke mejanya. Dalam hati, ia berpikir anak itu terlalu dewasa untuk usianya. Anak laki-laki itu tampak polos dan menggemaskan, tetapi mengapa kehadirannya begitu kuat saat ia berbicara? Pria itu menggendong bocah lelaki itu ke kantornya dan mendudukkannya di kursi putar. Bocah itu dengan anggun menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi dan dengan santai mengamati interior kantor. Ini sebenarnya pertama kalinya dia berada di kantor pusat Lezi setelah sukses mengakuisisi 60% saham tersebut. Agen itu membuatkannya secangkir teh hitam Ceylon dan kemudian memberikan setumpuk tebal lembar informasi kepadanya. Apakah semuanya ada di sini? Semuanya ada di sana. Anak laki-laki itu menyesap tehnya dan dengan hati-hati memeriksa berkas-berkasnya. Perlahan-lahan, alisnya berkerut. Data menunjukkan bahwa ibu kandung Mo Wanru adalah seorang tukang pijat rendahan di sebuah salon. Ia meninggalkan putrinya di pintu masuk rumah sakit tak lama setelah melahirkannya. Bayi perempuan itu segera dijemput oleh pasangan yang baik hati. Sayangnya, ia kehilangan orang tua angkatnya karena kecelakaan dan kemudian dikirim ke pusat kesejahteraan. Ketika berusia 9 tahun, ia diadopsi dan dibawa pergi oleh keluargamu. Informasi tentang panti asuhan swasta juga tersedia dalam lembaran-lembaran itu dengan rincian yang sangat mengganggu. Dia membalik-balik beberapa halaman lagi, dan saat itulah matanya menangkap sebuah fakta mengejutkan, yang membunyikan alarm di kepalanya. Li Hanlin memperhatikan perubahan ekspresinya dan membaca apa yang sedang dibacanya. Informasi tersebut menyebutkan bahwa Direktur Pusat Kesejahteraan tersebut dipenjara karena tindakan pedofilia 3 tahun lalu. Daftar korban mencakup lebih dari selusin anak yatim piatu, bahkan anak laki-laki, dari panti asuhan. Sutradaranya adalah seorang pria berusia 50 tahun bernama Luo Hanjin. Ini pernah menjadi berita besar, jadi hampir semua orang mengetahuinya. Sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda dan naif, yang termuda baru berusia 6 tahun. Ia terekspos ke publik oleh media ketika seorang gadis yang telah lama menderita ditelantarkan oleh pusat kesejahteraan di sebuah rumah sakit setelah tertular penyakit kelamin. Saat didiagnosis, alat kelaminnya hampir bernanah dan bernanah.
Pihak rumah sakit kemudian membuat laporan polisi. Selanjutnya bab 511, membersihkan dosa, 2.